Baik, saya ulangi lagi ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih patomekanisme demam. Jadi kalau teman-teman mungkin demam sudah dirasakan, sudah punya pengalaman tentang demam itu gitu ya. Jadi demam itu apa sih per definisinya nanti. Jadi ada bahasan kita pada hari ini adalah tentang definisi demam, tentang bagaimana sih regulasi suhu tubuh gitu ya supaya kita tidak demam, dan bagaimana sih patomekanisme demam. Jadi kalau kita sebutkan demam berarti dia suhu di atas suhu normal. Berarti kita harus tahu dulu berapa suhu normalnya. Suhu normal itu tergantung dari tempatnya. Jadi kita bisa mengukur di rektum, kita bisa mengukur di telinga, bisa dari urin, bisa dari oral, bisa dari aksila. Mungkin yang biasa kita lakukan di saat ini yang dari aksila ya. Nah itu biasanya suhunya berkisar di 36 sampai 37. Lebih dari itu berarti kita katakan dia demam. Jadi bisa nanti suhu febris sampai ke febris gitu. Nah nanti nah ini kalau definisi demam menurut beberapa textbook yang kita biasa gunakan itu ada dari Harrison. Jadi dikatakan demam jika suhu tubuh rektal itu 37,3 sampai 38,3. Kalau suhu tubuh kulit bisa, kalau sekarang kita bisa pakai dari jidat ya, atau suhu tubuh aksila itu lebih dari 37,2 kita katakan demam. Terus biasanya kalau oral kita 37,2. Nah kalau misalnya suhu tubuh di di sore hari gitu ya, di siang atau sore hari itu lebih dari 37,7 atau di batas biasanya kita tuh suhu tubuh biasanya pada usia lanjut itu biasanya suhu tubuhnya lebih rendah. Mengapa begitu? Karena metabolismenya lebih rendah. Jadi suhu tubuh itu dipengaruhi oleh metabolisme tubuh. Seperti kita ketahui bahwa setiap metabolisme itu menghasilkan kalor, menghasilkan panas. Maka dia pada orang lansia metabolismenya lebih rendah, makanya suhu tubuhnya lebih rendah. Nah jadi pada lansia kadang-kadang tidak sesuai dengan ini. Nah Mac membaginya menjadi dua gitu ya, oral lebih dari 37,8 dan rektal lebih dari 38,2. Kesepakatan ini teman-teman kenapa saya tulis seperti ini gitu ya, karena memang kita bisa memakai referensi yang berbeda-beda. Jadi ini bisa, jadi kadang-kadang kita pakai patokannya lebih dari 38. Itu lebih gampangnya. Jadi kalau nanti kita bilang demam, dia lebih dari 38 ya. Nah, bagaimana sih tubuh itu mengatur suhu tubuhnya? Jadi kita itu diatur suhu tubuh kita itu nanti berdasarkan kita gaining heat dan heat loss. Jadi kita mendapatkan panas dan kita mengeluarkan panas. Jadi kalau teman-teman mungkin bisa sekarang saya jelaskan dulu tentang kalau teman-teman kepanasan terus tiba-tiba teman-teman berkeringat. Nah itu salah satu usaha tubuh untuk mempertahankan panas tubuh. Jadi atau misalnya teman-teman lagi kedinginan di ruangan AC begini misalnya, terus teman-teman pakai jaket, itu salah satu usaha tubuh untuk menghasilkan panas, heat generation gitu ya, atau heat gaining gitu. Jadi nah itu adalah bagaimana nanti tubuh itu mengatur bagaimana menghasilkan panas, bagaimana menghilangkan panas dalam tubuh. Nah biasanya itu kita di tubuh itu melihat dari body core temperature itu tadi sekitar 37 plus minus 0,5. Jadi makanya tadi demam dikatakan demam jika lebih dari 37,8 atau 38 lah biasanya. Jadi makanya si core tubuh itu dia akan menilai kalau lebih dari 37,5 itu dibilangnya demam. Nah, si tubuh ini mempunyai pengatur panas di termostat regulator di hipotalamus, gitu ya. Nah, dia biasanya dia berlokasi di area preoptik dan hipotalamus. Nah, dia punya set point untuk mengatur homeostasis regulasi tadi. Nah, itu set pointnya adalah di 37. Jadi kita tuh kalau mau meriset suatu alat kayak mau meriset suatu program dari tubuh itu, kita merisetnya dari suhu tubuh yang suhu core ini gitu ya, untuk termostat regulator. Nah, si hipotalamus ini mengandung beberapa sensor temperatur yang menerima informasi dari persarafan, namanya termoreseptor. Kalau kemarin teman-teman udah bahas tentang baroreseptor, apalagi semua reseptornya ini ada termoreseptor gitu ya. Nah, termoreseptor itu juga ada dua. Kalau kemarin kita membahas sistem pernafasan kan juga ada dua diaturnya. Ada yang di perifer, ada yang di sentral gitu. Mengapa begitu? Karena
kalau dia cuma satu saja di sentral, si perifernya tidak bisa mengatur, nanti dia tidak bisa mengatur apa yang terjadi di perifer. Misalnya perifernya udah kepanasan tapi sentralnya belum, ini bisa kebakar kan, jadi dia nggak bisa merasakan gitu. Makanya selalu tubuh itu mempunyai suatu reseptor di perifer maupun di sentral. Tujuannya dia bisa menyeimbangkan antara yang perifer dengan yang sentral. Nah, sama dengan termoreseptor. Termoreseptor itu ada termoreseptor perifer dan termoreseptor sentral. Nah, gampangnya adalah yang paling perifer adalah organ tubuh paling besar itu adalah kulit. Nah, jadi kulit itu kalau teman-teman kemarin sempat membahas di blog fundamental medicine bahwa kulit itu banyak reseptornya kan. Ada reseptor raba, reseptor nyeri, termasuk reseptor suhu gitu ya. Nah, jadi dia nanti akan merasakan ini dingin atau panas gitu. Jadi nanti makanya kadang-kadang teman-teman kalau misalnya ke puncak gitu ya, tiba-tiba tangannya gitu. Karena tujuannya adalah untuk menghasilkan panas gitu ya. Nah itu karena di perifernya sudah merasakan, di sentral belum merasakan, karena yang kalian rasakan itu kan di kulit dulu gitu ya. Nanti baru di sentral, wah ini sudah di perifer sudah turun, nanti dia akan kirim sinyal ke sentral, ya di sentral juga merasakan sudah turun, akhirnya kita punya respon apa? Cari yang hangat-hangat, misalnya nyalain perapian gitu supaya dia memang benar-benar menghangatkan tubuh misalnya. Ataupun itu pun kalau kebalikannya, misalnya kebalikannya kalau suhunya panas sekali kayak suhu kita di Indonesia suhu dunia saat ini kan bumi itu lagi deket-deketnya sama matahari, jadi makanya suhu tubuhnya sangat tinggi. Nah, suhu global sangat tinggi. Maka kita gampang kepanasan kan. Karena kita kepanasan, pertama yang kita lakukan apa? Kipas-kipas. Jadi kan salah satu usaha kita untuk menghilangkan panas, mencari dingin dari usaha lainnya gitu. Terus pakai apa? Pakai payung gitu. Nah, terus biasanya nanti kalau misalnya dia terus apalagi makin panas nih, kita berkeringat, vasodilatasi. Tujuannya adalah mengurangi suhu tubuh. Jadi vasodilatasi mengurangi suhu tubuh. Nah itu kalau udah sampai ke sentral itu awalnya kan kita gitu ya, panas, pakai dulu gitu supaya dia menghindari panasnya gitu. Nah kalau di sentral termoreseptor itu ada di viscera. Jadi organ-organ tubuh kita ini, organ-organ dalam kita tuh ada suhunya juga. Jadi kalau misalnya terjadi ini, kenapa kok ada gitu kan, bisa saja nanti kita melihat berhubungan dengan vokal infeksi. Bisa saja kalau misalnya vokal infeksinya itu di hati misalnya, hatinya tuh udah panas banget gitu. Nah karena itu dia perlu mengirimkan respon nih, hati saya lagi ada bermasalah nih, usus saya lagi ada bermasalah nih, paru-paru saya lagi ada bermasalah nih. Nah, makanya ada di organ visceral, ada di spinal cord dan di hipotalamus gitu ya. Jadi dia memang sentralnya pun banyak karena memang tubuh ini harus mengenali apakah ada fokus-fokus tertentu yang akan menghasilkan panas lebih besar. Contohnya misalnya gini, ada pasien kena abses hati misalnya. Abses kebayang nggak? Bisul. Nah, atau bisul tapi di hati, di organ hati gitu ya. Nah itu kan ada infeksi. Kalau kalian pernah kena bisul nggak di kulit? Nggak pernah ya. Kalau pernah mungkin ya, atau jerawat deh. Jerawat tuh hampir kayak bisul, makanya dia pustul aja kecil ya. Kan rasanya panas, perih, nyeri gitu ya, nyut-nyutan gitu ya. Panas kalau dipegang panas kan kalau jerawat ya. Nah itu sama. Nah itu supaya si viscera itu bisa merasakan, oh ada fokus infeksi yang saya harus nanti tangani si fokus infeksi ini. Tubuh kita tuh akan berusaha untuk begitu, ya. Terus, nah variasi dari suhu ini akan mengaktifkan termoreseptor yang akan jadi variasi tadi tuh yang dari kulit, yang dari viscera itu dia akan mengaktifkan reseptor untuk dikirim ke nervus ke preoptic area tadi, ke hipotalamus gitu. Nah ini tadi tergantung dari suhunya. Tadi kalau suhunya dingin dia akan menghasilkan panas, kalau suhunya panas dia akan mengeluarkan panas, gitu ya. Ya ini sama tadi. Oke, sekarang kalau ini kalau tadi kan, nah bagaimana kalau suhu tubuhnya meningkat? Nah tubuh itu akan merespon dengan mengaktifkan simpatetik kolinergik dengan menghasilkan tadi kelenjar keringat. Jadi dia akan mengeluarkan dengan
keringat gitu ya. Itu kan satu-satu responnya. Jadi dia akan menghasilkan keringat sehingga akan menurunkan suhu tubuh. Terus juga dia bisa menghambat aktivitas simpatik pada pembuluh darah kulit yang akan menyebabkan pembuluh darah itu dia akan vasodilatasi gitu. Jadi dia mengaktifkan kolinergik tapi dia menghambat aktivitas pembuluh darah simpatik gitu ya. Oke. Terus dia juga akan menurunkan produksi katekolamin dari kelenjar adrenal dan tiroid. Tujuannya mengurangi metabolisme. Tadi kan saya sempat sebutkan ya bahwa metabolisme itu produk akhirnya adalah panas gitu. Jadi dia suruh tuh adrenal udah stop dulu, jangan, karena kita tahu bahwa adrenal dan tiroid itu merupakan kelenjar-kelenjar yang memproduksi hormon katabolisme. Jadi dia akan memecah-mecah sehingga akan menghasilkan energi dan panas tubuh. Nah, terus juga kadang-kadang kita juga, jadi terus si tubuh ini akan berespon dengan perilaku. Dia akan berusaha untuk, oh ini panas banget hari ini, saya pakai pakaiannya yang tipis-tipis gitu. Atau saya akan tadinya pakai jaket, lepas jaketnya misalnya gitu. Terus biasanya kita juga akan lebih banyak diam, gak banyak gerak, karena kita tahu bahwa setiap pergerakan akan membutuhkan ATP, akhirnya akan terjadi metabolisme, terbentuklah panas, gitu ya. Dan juga biasanya akan menurunkan suhu tubuh, menurunkan nafsu makan supaya, karena pada saat habis makan pasti akan terjadi peningkatan metabolisme, gitu. Jadi dia nggak mau makan dulu. Makanya kadang-kadang kalau di daerah dingin gitu ya, kalau misalnya suhu tubuhnya baru direspon, dia nggak mau makan dulu. Tapi kalau nanti kalian sudah udah biasa nih, kalian akan makan, cenderung makan. Kenapa? Tujuannya adalah tadi menghasilkan panas. Kan makanya kadang-kadang disebutnya, kok kalau di daerah dingin bawahnya pengen makan. Iya, itu tapi sudah respon behaviornya setelahnya gitu. Jadi awalnya dia nggak mau makan dulu, baru setelah dia ada respon behavior baru dia mau makan lagi gitu. Nah, kebalikan tadi dari peningkatan suhu tubuh, peningkatan suhu tubuh. Nah, ini adalah decrease body temperature. Nah, ini kan dia tadi kalau decrease body temperature, kalau suhu tubuhnya tiba-tiba turun, apa yang kita lakukan? Kita pasti si tubuh itu akan merangsang aktivitas sistem simpatik untuk vasokonstriksi. Vasokonstriksi kan kebayang nggak? Ini pembuluh darah kita dikecilin, berarti panasnya akan menetap di situ nggak? Kan kita tahu ya bahwa sisa metabolisme itu semua dibawa di dalam darah. Jadi dia dikit di situ. Nah, itu dia vasokonstriksi arteriol. Jadi akan mengurangi aliran panas. Jadi panas akan tetap di tempatnya gitu ya. Terus juga dia akan menyebabkan pelepasan katekolamin dari epinefrin dan norepinefrin dari kelenjar adrenal. Seperti kita ketahui bahwa kelenjar adrenal itu dia ada medula, ada korteks. Nah, di medula itu dia akan menghasilkan epinefrin dan norepinefrin yang akan meningkatkan laju metabolik. Karena epinefrin sama norepinefrin kan sifatnya dia fight ya. Jadi dia akan mempercepat laju metabolisme. Kenapa? Karena tadi kita balik lagi, kalau kita meningkatkan laju metabolisme berarti kita akan menghasilkan panas, gitu ya. Terus biasanya kalau kadang-kadang kalau kita kedinginan kita goosebumps kan, merinding. Nah, itu ternyata tujuannya adalah heat trapping. Jadi dia biar makanya kalau kedinginan suka bulu kuduknya berdiri. Nah, itu tujuannya adalah heat trapping, gitu ya. Terus juga dia melepas hormon tiroid dari hipotalamus untuk meningkatkan laju metabolisme. Kalau tadi dia menghambat tiroid, sekarang dia meningkatkan hormon tiroid. Terus dia juga akan mengaktifkan hipotalamus di motor center yang akan kontraksi otot. Jadi kalau orang kedinginan pengennya bergerak nggak? Kadang-kadang kita tujuannya kita gerak-gerakin gitu ya. Kadang-kadang kalau kalian secara tidak sadar tuh kalian gerak-gerakin supaya tadi tujuannya adalah karena memang itu adalah suatu respon behavior. Jadi supaya dengan kalian bergerak, ATP-nya dia terpakai, pasti terproduksi panas. Gitu. Nah, ada juga pada anak-anak itu ada non-shivering thermogenesis. Jadi dia bisa tuh memproduksi panas tanpa harus shiver. Shiver ini menggigil tuh produksi panas karena otot skeletal. Makanya tadi selain kita bergerak tadi misalnya
karena kita kedinginan, ada juga misalnya si termostat ini udah naik di preoptik, tapi di suhu tubuh belum naik. Nah, tapi dia udah mulai ngeset ke naik. Tubuh itu akan merespon, oh beda antara di sini sama di sini. Tubuhnya akan menghasilkan panas dengan cara shivering, menggigil. Makanya pada beberapa demam seperti malaria itu dia ada shivering. Karena apa? Jadi kalau pada malaria nanti itu kenapa bisa shivering? Jadi kalau pada malaria itu dia si plasmodium itu dia akan menyerang eritrosit. Nah begitu jadi dia tuh ada siklusnya tergantung dari jenis malarianya. Nah jadi beberapa hari sekali si eritrosit itu akan pecah sehingga nanti terjadi parasitemia besar-besaran langsung. Nah parasitemia besar-besaran itu dia nanti kita akan lagi ini ya. Dia tuh akan merangsang respon inflamasi. Respon inflamasi nanti dia akan menghasilkan interleukin 1 dulu. Interleukin 1 itu merupakan sitokin yang punya efek pirogen. Nanti kita jelaskan tentang pirogen endogen dan pirogen eksogen ya. Nah jadi nanti begitu dia parasitemia itu dia kan besar langsung, tiba-tiba parasitnya jumlah besar langsung dilepaskan gitu. Si termostatnya udah di reset naik karena si pirogennya udah kebanyakan nih, udah naik. Tapi tubuh kita belum naik. Nah itu tubuh kita dikenali, tubuh kita langsung shivering. Tujuannya menghasilkan panas yang sama dengan termostat. Gitu ya. Oke, terus nah kalau pada anak-anak itu biasanya ada brown fat. Jadi dia punya lemak coklat yang akan menghasilkan panas. Itu sampai 6 bulan pada anak-anak. Nah, biasanya ada respon juga tadi tubuh kita. Biasanya kita akan tadi pakai yang hangat-hangat atau posisinya ngerikuk. Tujuannya biar dia heat trapping di sekitar ngerikuk tuh. Biar panasnya masih di sekitar kita, gitu ya. Terus biasanya, nah itu tadi kan udah suhunya turun tuh, baru kita naikin nafsu makan, gitu ya. Nah ini tadi mekanismenya, kalau nanti teman-teman baca sendiri ya bagaimana. Jadi kalau dia naik di sini, nah yang atas tuh kalau dia naik, nanti dia akan pembuluh darahnya akan vasodilatasi, terus akan terjadi aktivitas dari peningkatan aktivitas kelenjar keringat, sehingga nanti dia juga tujuannya adalah menurunkan suhu tubuh. Nah kalau ini yang tadi, kalau dia suhu tubuhnya dia turun, kita akan suhu tubuhnya turun, dia akan vasokonstriksi, terus dia akan suhu tubuh. Jadi kalau decrease, tiba-tiba decrease gitu ya. Nah ini decrease suhu, baik suhu luar maupun di dalam suhu tubuh, karena tadi pirogennya tadi yang di termostatnya belum sampai ke mempertahankan sampai di suhu naiknya itu. Nah itu salah satunya shivering, terus dia vasokonstriksi. Nah, sekarang kita masuk ke tadi sudah regulasi suhu tubuh. Bagaimana respon kita terhadap kalau dengan perubahan suhu. Nah, sebenarnya suhu itu kan dipengaruhi oleh suhu lingkungan dan suhu di dalam tubuh. Nah, suhu di dalam tubuh itu, kalau kita nggak bahas lagi lingkungan ya, tadi kan kita bahas lingkungan nih, sekarang kita bahas suhu di dalam tubuh kita. Jadi tadi kan core tubuh, temperatur tubuh kita tuh 37 plus minus setengah. Nah, bagaimana kalau misalnya ada sesuatu yang menyebabkan suhu tubuh kita naik gitu ya. Ini kita nggak ngomong tentang ini dulu ya, apa kalau naik gunung tuh terjadi apa namanya? Hipotermi atau hipertermi itu kita nggak ngomongin itu, tapi ini yang dari dalam suhu tubuh, karena kalau itu kan dipengaruhi oleh luar suhu tubuh gitu ya, dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, yang di dalam suhu tubuh, di dalam tubuh itu ada namanya pirogen. Nah, pirogen ini adalah suatu substance yang dapat memprovokasi fever, jadi bisa menginduksi demam. Jadi kalau di agen infeksius itu juga ada, jadi dia akan memproduksi toksin, baik itu atau nanti dia akan merangsang sitokin. Nah, pirogen ini bisa berasal dari dalam tubuh, bisa berasal dari luar tubuh. Jadi ada yang disebut pirogen eksogen, merupakan substansi atau senyawa yang berasal dari luar tubuh yang memiliki kemampuan untuk menginduksi interleukin. Tadi kalau saya bahas sedikit tentang interleukin, interleukin adalah suatu pirogen endogen yang mempunyai aktivitas untuk menaikkan suhu tubuh. Nah,
Pirogen endogen, sitokin pirogen endogen, diantaranya ada IL-1, TNF, dan IL-6 dan interferon. Sebenarnya banyak ya, tapi yang paling utamanya itu adalah IL-1 dan IL-6. Dilepaskan di dalam pembuluh darah sebagai respon terhadap pirogen endogen. Tapi bisa juga dia dilepaskan dalam keadaan tertentu, misalnya keadaan inflamasi. Jadi belum tentu karena pirogen eksogen, tapi bisa karena keadaan inflamasi kronis, misalnya pada keadaan autoimun, gitu ya. Nah, pirogen endogen ini biasanya berasal dari dalam tubuh dan menginduksi demam dengan cara mengatur tadi pusat dari termoregulasi di hipotalamus. Nah, IL-1 dan IL-6 ini yang paling berperan, major part ya. Semuanya punya peran, sitokin itu punya peran. Tapi yang paling punya peran terhadap fever itu adalah IL-1 dan IL-6. Nah, ini tadi. Nah, interleukin 1 roles. Jadi dia bisa fever induction, terus dia juga berespon terhadap inflamatory. Jadi sitokin itu tidak cuma punya satu peran, perannya banyak. Nah, tapi yang punya peran terhadap demam salah banyaknya adalah IL-1 dan IL-6, paling major partnya. Tapi IL-1 tidak cuma perannya naikin suhu tubuh, tapi dia juga sebagai respon inflamasi. Nanti ada bagiannya, dia akan merangsang beberapa kaskade inflamasi berikutnya. Gitu. Terus dia akan mengaktifasi sel T dan sel B, terus juga akan merangsang produksi reaktan fase akut gitu. Jadi nanti kalau teman-teman ketemu gitu pada kok diperiksain CRP, si reaktif protein itu merupakan suatu reaktan fase akut yang diproduksi oleh tubuh sebagai respon terhadap inflamasi. Gitu. Terus makanya nanti teman-teman ini kalau misalnya sakit, kenapa kok nggak nafsu makan? Yang mana ada sitokin ini yang akan menyebabkan appetite suppression. Terus juga dia punya peran bone absorption, pada keadaan tertentu dia akan mengabsorpsi tulang. Terus juga muscle proteolysis, makanya nanti pada orang yang sakit lama tuh terjadi atrofi otot gitu ya, itu juga karena peran dari sitokin. Terus biasanya pengennya tidur terus, itu pada orang sakit ya. Jadi kalau orang sakit bawaan yang mager ya ini kan ya. Jadi bukan tidur mulu nanti gak sembuh-sembuh, bukan gitu, tapi memang harus tetap ada aktivitas fisik karena tadi tulang sama ototnya aja bisa dihancurkan gitu, bisa dipakai gitu. Kenapa? Sebagai sumber energi sebenarnya, nanti kalau kita bahas lagi panjangnya gitu ya. Terus bisa menyebabkan stimulasi dari kolagenase dan prostaglandin E2, terus juga stimulasi adrenal pituitary axis. Jadi kalau nanti kemarin sudah bahas tentang adrenal yang di korteks dia akan menghasilkan glukokortikoid salah banyaknya dia punya peran terhadap antiinflamasi. Makanya nanti dia perannya distimulasi aksisnya yang hipotalamus dan ke adrenal. Itu. Nah ini tadi kan IL-1 tuh diproduksi di mana sih? Di makrofag, diproduksi oleh makrofag gitu ya. Nanti si IL-1 ini dia setelah dia memproduksi makrofag, nah dia juga punya peran terhadap muscle shivering tadi gitu. Tujuannya karena dia kan udah naikin nih. Nah dia tuh juga baik juga sih. Ini saya udah naikin nih termostatnya, nah tubuh di bawah sini belum naik. Dia akan berusaha untuk shivering supaya samain antara sentral dan perifer. Gitu. Terus juga dia supaya panasnya sama antara sentral sama perifer, dia mempertahankan produksi panas di perifer dengan cara vasokonstriksi. Terus si IL-1 ini juga dia punya peran tadi aktivasi sel T dan sel B, sehingga nanti juga peran terhadap inflamasi. Terus selain itu akan merangsang produksi interferon, interleukin 2 sampai ke stem cell untuk memproduksi sel-sel imun tubuh yang punya peran terhadap reaksi inflamasi tadi. Nah, terus berikutnya tadi ada IL-1, ada TNF atau tumor necrosis factor. Tumor necrosis factor ini merupakan suatu sitokin proinflamasi. Jadi nanti teman-teman, sitokin itu bisa sitokin antiinflamasi sama sitokin proinflamasi. Nah, TNF ini adalah sitokin proinflamasi yang diproduksi oleh sel-sel imun, contohnya adalah monosit dan makrofag. Dan limfosit itu jadi ada TNF alfa dan TNF beta. Kalau yang alfa diproduksinya makrofag itu kan sebenarnya monosit, ya kan? Monosit di jaringan jadinya namanya makrofag, benar kan? Ya, diingat lagi ya, makrofag. Dan kalau nanti diproduksi, jadi dua-duanya ini adalah merupakan sel imun tubuh
non granulosit ya, limfosit dan monosit itu non granulosit. Nah, jadi dia juga kalau TNF alfa diproduksi di monosit dan makrofag, TNF beta diproduksi di limfosit. Dan juga diproduksi di natural sel NK, sel Kupffer, astrosit, mikrobia di susunan saraf pusat sebagai respon terhadap adanya injuri atau respon dari suatu mikroorganisme tertentu. TNF alfa merupakan suatu pirogen endogen yang bekerja pada hipotalamus sama tadi seperti IL-1, tapi dia tidak punya direct effect pada stem cell dan aktivasi limfosit. Jadi kalau tadi kita tahu bahwa si IL-1 tadi punya perannya begini, bisa punya efek langsung pada stem cell dan limfosit tadi, kalau TNF dia nggak punya peran langsung. Jadi nggak punya perannya nggak langsung gitu. Nah sekarang tadi ngomongin hipotalamus terus ya sebagai pusat termoregulasi. Nah si pirogen endogen ini akan berjalan seperti di area preoptik dari anterior hipotalamus yang mengandung klaster termosensitif neuron yang berlokasi di dinding rostrum dari ventrikel ketiga. Makanya nanti disebutnya organum vasculosum of lamina terminalis. Jadi nanti ini si pirogen endogen ini dia akan berjalan di situ OVLT. Pirogen endogen ini akan memasuki perivascular space dari jadi kan dia harus jalan tuh si pirogen endogen. Jadi dia masuk di perivaskular dari OVLT dengan penetrasi pada dinding kapiler. Kan kita tahu ya dia harus tetap kan namanya suatu substance tertentu harus masuk lewat pembuluh darah. Nah dia masuk dulu di perivaskular, baru dia masuk ke OVLT-nya gitu ya. Terus setelah itu dia akan menstimulasi dari produksi dari prostaglandin E2. Tadi kan dia ada yang memproduksi PGE2. Nanti ada bagannya lagi. Nah jadi sebagai hasil dari mekanisme ini kompleks sebenarnya. Jadi nanti intinya adalah IL-1 itu akan dia dibawa ke area preoptik tadi, terus masuk ke perivascular space, terus dia penetrasi ke dinding OVLT. Nah, akan menstimulasi prostaglandin. Nah, ini tadi hampir sama. Tadi kalau bagaimana sih kalau Nah, tadi setelah itu kan ada respon tubuh dong. Kalau set point-nya udah dinaikin tapi tubuhnya belum naik nih suhu tubuhnya. Nah, dia tuh akan merangsang sistem saraf simpatis untuk mengkonservasi panas. Tadi vasokonstriksi. Kan dia belum sama tadi antara perifer sama sentral gitu ya. Jadi dia makanya shivering tadi karena dia belum sama dengan termostat gitu ya. Terus dia biasanya juga kalau behavior change dari body temperature tadi kan dia si termostatnya udah naik, tapi di perifer belum. Jadi perifer masih ngerasain dingin. Makanya kadang-kadang kalau pasien tuh ngeluhnya itu greges dok, kalau abis wudhu tuh kayak dingin. Nah itu karena di sininya udah naik, di sininya belum naik. Makanya nanti dia apa? Pakai selimut gitu ya. Nyari yang panas-panas, matiin AC. Nah, itu behavior change-nya. Jadi nanti akhirnya sebagai produk akhir dia temperatur itu akan berlanjut naik sampai ke temperatur yang sudah di set point gitu. Kan sudah si pirogen itu sudah tadinya kan suhu core-nya berapa? 37. Si pirogen itu ngeset ke 38. Nah, jadi akhirnya karena nanti sudah sama nih seluruh tubuhnya. Jadi di sini 38, di sini 38. Tadi mekanismenya tadi dia harus vasokonstriksi sama dia shivering tadi gitu. Oke. Nah, ada juga peningkatan the raised set point is reset back to normal. Nah, jadi bisa nggak sih sebenarnya set point itu balik ke normal lagi gitu? Bisa. Nah, jadi makanya nanti ada yang disebut demam intermittent, gitu ya. Nah, demam intermittent tuh contohnya pada malaria. Jadi dia naik suhu tubuhnya, tapi nanti dia kembali normal tanpa obat-obatan bisa. Karena apa? Si virus parasitnya lagi itu udah nggak ada, jadi dia akan kembali normal lagi, turun, udah nggak ada lagi kan dia menghasilkan pirogennya. Nah makanya tadi tidak akan ada lagi yang menghasilkan prostaglandin tadi. Nah itu demam intermittent. Nah kalau tifoid itu namanya demam remittent.
turun suhu tubuhnya, tapi nggak sampai ke suhu tubuh normal. Nah itu demam remittent, beda lagi. Nah itu patofisiologinya beda lagi. Kalau tadi kan memang nanti dia masuk lagi, dia ada lagi yang di eritrosit baru si parasitnya, jadi nanti dia pecah lagi baru gitu lagi gitu. Nah itu makanya demam intermittent, gitu ya. Nah atau kita blok pakai obat. Obatnya apa? Ya obat antipiretik. Biasanya kita gunakan adalah golongan acetaminophen, paracetamol. Nah paracetamol itu nanti kita bahas di belakang. Ada bagaimana sih mekanisme kerja paracetamol sebagai obat antipiretik, ya. Nah, biasanya normalisasinya itu dia dengan cara vasodilatasi. Pernah ada yang kalau demam terus minum paracetamol berkeringat nggak? Itu normalisasinya. Dia nurunin suhu tubuhnya dengan cara berkeringat, sama seperti tadi itu termoregulasi. Gitu. Jadi kenapa sih kalau orang minum paracetamol tuh habis itu dia berkeringat ya itu karena dia mau menormalisasi suhu tubuh, gitu ya. Semua ini diatur oleh ya, diatur oleh sistem saraf simpatik. Nah sebenarnya, nah juga si prostaglandin ini itu punya negatif feedback untuk pelepasan sitokin. Jadi semua kan kita kemarin juga belajar ya bahwa hormon itu ada feedback negatif, ada feedback positif. Sama si prostaglandin itu juga punya peran terhadap feedback negatif. Udah tubuh gak usah lagi memproduksi sitokin sebenarnya begitu, tapi nggak ada tapinya. Hal tersebut tergantung dari virulensi kumannya. Jadi bisa saja memang kumannya sangat hebat gitu ya sampai dia nggak bisa mau prostaglandin udah merangsang juga nggak, akhirnya tidak kesetop tuh produksi sitokin. Oke, nah ini tadi ya. Nah ini jalannya nih. Kan tadi kan ada bakteri yang memproduksi misalnya gitu ya. Kita mulai dari yang paling atas ini ya. Saya sambil duduk ya, biar gampang mindahinnya. Jadi ada bakteri, virus, atau toksin lain, atau memang tubuh menghasilkan pirogen gitu ya, pirogen endogen misalnya dari lipopolisacharida bakteri juga. Jadi bisa bakterinya, bisa virusnya, atau lipopolisacharida dari bakteri atau virusnya. Atau juga pirogen endogen misalnya tadi pada keadaan autoimun gitu ya misalnya. Dia akan berjalan tadi ke preoptic area of VLT tadi, sehingga nanti dia akan menyebabkan apa tadi? Produksi prostaglandin. Jadi prostaglandin itu berasal dari asam arachidonat. Ya, itu dia merupakan apa? Lemak tuh asam arachidonat ya. Dia akan menyebabkan prostaglandinnya naik. Nah, prostaglandin naik, dia akan menyebabkan set levelnya naik tadi. Tadi set level kita di berapa? 37 kan ya teman-teman lihat ya. Terus dinaikin tuh ke 38 sama dia. Itu sekali lagi tergantung dari pirogennya. Jadi kok ada yang orang anak demam sampai 40, itu tergantung dari virulensi dari bakteri atau virusnya, gitu ya. Jadi si set point ini tergantung dari seberapa besar si pirogen itu akan merangsang prostaglandin, gitu ya. Sepakat dulu ya. Ini tadi kita di 37 nih, setnya dinaikin di hipotalamus, kita naikin jadi ke 38. Di sini pakai 38,5 ya contohnya. Karena tadi kita sepakat bahwa demam itu lebih dari 38 gitu ya. Nah terus setelah itu si prostaglandin ini juga sebenarnya akan menghambat sitokin gitu, ya kan? Diharapkan dengan sitokin tidak ada, prostaglandinnya akan turun nggak? Feedback negatifnya, begitu ya? Prostaglandin turun berarti setnya akan diturunin nggak? Ya, turun ya. Nah tapi kalau ternyata sitokinnya nggak bisa turun, apa yang bisa kita lakukan? Kita kasih antipiretik nih. Di sini di blok. Jadi dia akan menghambat perubahan asam arachidonat dari menjadi prostaglandin. Asam acetaminophen itu. Gitu ya, itu kerjanya. Atau ada tubuh juga menghasilkan antipiretik. Ada ADH, MSH dan CRH, tapi itu tergantung sekali dari daya tahan tubuhnya. Produksi-produksi antipiretik dari dalam tubuh itu tergantung sekali lagi dari tubuh kita gitu. Jadi makanya kadang-kadang kita tetap memberikan
antipiretik karena sebenarnya demam itu merupakan respon tubuh loh supaya tidak terjadi kerusakan sel, sebenarnya begitu. Tapi pada keadaan tertentu, misalnya ada dokter Lisa mungkin lebih paham ya, pada keadaan tertentu anak itu punya potensi menjadi kejang demam, jadi kita harus sudah hentikan, jangan sampai dia lebih dari 38 nanti jadi demam kejang beneran gitu. Jadi pada kondisi tertentu kita turunkan demamnya. Tapi sebenarnya demam merupakan efek proteksi ya. Jadi sekali lagi, demam itu merupakan efek proteksi tubuh kita untuk tujuannya adalah menghentikan reaksi inflamasi. Oke, terus sudah. Nah itu tadi ya, apa sih yang terjadi pada saat demam? Metabolisme meningkat. Pasti, karena apa? Di situ kan ada apa? Ada mikroorganisme yang akan menyebabkan terbentuknya pirogen. Berarti ada mikroorganisme yang makan juga nggak? Ya, nah pasti metabolisme meningkat gitu ya. Peningkatan suhu tubuh akan meningkatkan metabolisme. Ya. Terus akan meningkatkan heart rate. Peningkatan suhu tubuh 1 derajat Celcius itu kalau nggak salah meningkatkan ya. Tapi saya agak lupa nih, kalau nggak salah 8 sampai 12. Peningkatan suhu tubuh 1 derajat Celcius di sini. Jadi nanti kalau teman-teman misalnya heart rate, base heart rate-nya itu misalnya 90 gitu ya. Itu pada saat demam itu bisa sampai ke 102 gitu. Karena dia bisa naik sakit. Nah, pada keadaan tertentu ada yang disebut bradikardia relatif. Demamnya tinggi tapi heart rate-nya tidak naik, itu juga ada rangsangan pada miokard. Ada itu pada demam tifoid. Nanti ada bradikardia relatif. Terus biasanya juga nanti terjadi slow wave sleep, jadi dia kebangun lagi gitu. Terus headache dan joint pain itu juga perannya sitokin ya. Yang satu juga salah satunya tuh headache dan joint pain. Makanya kalau batuk pilek bukan cuma demam, badannya sakit semua, yaitu karena terjadinya karena sitokin tadi. Oke. Sebelum jam 9 sudah selesai, alhamdulillah, karena memang pagi ini hanya menjelaskan tentang patomekanisme demam. Oke, apa yang dari saya sampaikan mungkin teman-teman ada yang ingin didiskusikan, silakan. Kebayang nggak kira-kira dari kasus yang kemarin dibagi, kasus 1, apa sih yang terjadi pada tubuh kita gitu? Kebayang ya? Dan sudah kebayang nggak kira-kira kalau ini tuh terjadi kasus seperti itu tuh pada sakit apa aja? Kemarin kan saya sampaikan ya bahwa kalian di blog ini sudah seperti main dokter-dokteran. Jadi kira-kira kalian sudah bisa mendebak-debak. Nanti juga akan dikeluarkan beberapa kasus secara skriptis yang kan, oh ini apa, ini apa. Kalian akan mendebak seperti itu based on gejalanya. Kemarin saya sudah sampaikan juga ke Dokter Hikmah. Kemarin saya pada saat sosialisasi saya sudah sampaikan buku yang sebaiknya kalian baca, ada buku patofisiologi. Kemarin juga saya sudah sampaikan juga ada buku untuk cara mendiagnosis based on klinis, tapi itu memang tidak lengkap ya, karena sekali lagi makanya saya sampaikan blog ini tidak bisa hanya mengandalkan dari buku. Jadi memang harus cari, karena buku itu update-nya paling cepat 5 tahun, paling cepat. Sedangkan ilmu itu berkembangnya cepat. Jadi makanya nanti kalau kalian mau mencari, carilah dari literatur, dari jurnal. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan. Siapa nama kamu? Kencang aja suaranya ya. Tanya silakan. Ya, jadi kan itu merupakan suatu, kalau nanti teman-teman ingat bahwa memang reaksi-reaksi inflamasi itu kan dia ada kerusakan di sel ya biasanya. Di sel itu ada lipid bilayer, ada asam arachidonat. Asam arachidonat itu nanti dia dipecah oleh dipecah ya benar, oleh enzim siklooksigenase. Nah, yang namanya jadi prostaglandin. Jadi kan tadi si pirogen itu kan yang mencetuskan, yang provoke fever. Tapi yang bikin fevernya ya ini prostaglandinnya. Bagaimana caranya
sama seperti mekanisme dia berikatan pada reseptornya gitu. Jadi sama persis begitu. Jadi dia akan menaikkan kayak kita kerja hormon lah. Hormon itu berikatan dulu, nanti dia baru bekerja. Jadi gitu. Nah, memang spesifiknya adalah prostaglandin ini. Gitu. Jadi dia tetap berikatan dulu, baru dia naikin termostat. Ada lagi? Dari belakang mungkin nanti saya segera kasih ya. Tadi memang koneksinya kebetulan juga jelek. Terus saya tuh memang kenapa saya minta mundur ke 7:30 karena saya sering merasakan kalau kuliah di sini sering trouble di masalah ini. Makanya tadi saya berusaha untuk datang lebih cepat, tapi ternyata trouble-nya tidak bisa teratasi. Biasanya ada Mas Davi yang bantu saya, tapi saya tadi nggak lihat Mas Davi. Biasanya ada Mas Davi yang suka bantu sampai belakang-belakang kelihatan. Jadi mohon maaf kalau pagi ini yang belakang tidak bisa, tapi nanti ini saya usahakan saya berikan langsung saat ini juga ya. Nanti dibaca ulang lagi apa yang saya jelaskan karena saya pun cuma membacakan sebenarnya slide yang tadi saya buat supaya teman-teman paham sedikit mengenai patomekanisme demam. Dari sebelah kanan saya ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup? Tidak ada? Tidak ada ya? Ada? Tidak ada? Tidak ada? Ya, silakan. Kencang aja ya, Dek. Enggak, enggak. Jadi kalau sitek ya, terima kasih. Jadi sitokin spesifik sakit kepala, mialgia itu tidak ada. Tapi memang salah satu perannya adalah di IL-1 pun begitu. Nah, bagaimana mekanismenya itu panjang sebenarnya, itu kalian baca sendiri ya. Karena nyeri kepala, nyeri otot tuh mekanismenya panjang. Jadi nanti kalian baca sendiri karena itu berhubungan dengan kenapa sih kalau orang sakit naik. Contohnya pada kasus-kasus ini nih, kenapa sih nyeri kepala gitu ya, itu ada tuh mekanismenya. Jadi kalau kalian nanti mau cari lebih detailnya, kalian bisa misalnya headache, mekanisme headache in viral infection. Nanti langsung keluar tuh. Panjang deh penjelasannya, jadi saya nggak bisa jelas karena ada mekanisme ini. Jadi dia bisa langsung di pembuluh darahnya, bisa di neuron, bisa perifer di sekitar kulitnya gitu misalnya. Jadi itu panjang. Jadi tergantung dari lesinya tadi gitu. Kenapa sih pada demam berdarah dengue itu nyerinya retroorbital? Nanti kalau teman-teman yang pernah kena demam berdarah, kenapa sih sakit kepala banget di belakang kepala tuh kayak gitu kalau berdasarkan pengalaman pasien. Nah itu ada, nanti dicari ya. Oke, nanti dicari lagi ya. Karena itu berhubungan dengan kasus tutorial, jadi nggak saya bahas di sini. Ada lagi? Sama mialgia juga sama persis begitu. Dia ke otot. Makanya nanti kadang-kadang kita nyari-nyari otot. Nanti memang bisa kalian kalau memang nggak ketemu ya spesifik di buku itu kenapa sih sakit kepala, kenapa sih nyari perut, kenapa sih misalnya ya pada campak, kenapa sih hidungnya meler, kenapa sih batuk, kenapa sih matanya merah pada campak gitu. Itu dicari aja perbahasan satu. Misalnya tadi mialgia mekanisme biasanya mekanisme mialgia in dengue fever misalnya atau viral infection keluar. Oke. Ada lagi? Mudah-mudahan cukup jelas ya untuk mekanisme demam ini supaya nanti menjadi prior knowledge kalian di tutorial siang ini ya. Terus kalian udah mau lab, jadi masih ada waktu setengah jam dulu. Mungkin yang mau nyari sarapan silakan sarapan, yang mau istirahat dulu silakan. Baik, terima kasih sejawat atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah atau perkataan yang salah dari saya.
segala yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya ya. Jadi ada baiknya teman-teman, apa yang datang dari mulut saya ini belum tentu benar. Jadi teman-teman tadi bisa diklarifikasi lagi, karena ya ini saya hanya sharing karena saya udah belajar duluan. Jadi nanti teman-teman yang oh iya benar kan misalnya gitu ya. Oke. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Selamat menjalankan.